Nah, sebelum kita mulai Zoom hari ini, yuk mulai open cam dulu dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya Engkau yang memberi kita hikmat, wahyu, dan pengertian Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman yang Engkau sampaikan. Biar juga Engkau mengaruniai hamba Tuhan dengan hikmat dan pengertian agar dapat menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Boleh tolong PowerPoint-nya? Nah, jadi topik hari ini adalah hari depan cerah penuh harapan. Kenapa? Mungkin ada salah satu bagiannya adalah akhir-akhir ini karena kakak sudah kelas 12 nih makin kepikiran nih ya. Cuman menurut kakak ini juga adalah topik yang harus dipikirkan sedini mungkin juga bagus. Next slide. Nah, jadi apa sih? Pendahuluannya adalah demikian. We cannot change the past. Jadi kita tuh nggak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi kemarin itu kayak ya udah kemarin, kita nggak akan bisa time travel nih ke masa lalu. Dari hari ini pindah ke masa lalu untuk mengubahnya karena kita nyesel gitu. Baik itu keluarga yang ditempatkan Tuhan kepada kita kan nggak bisa ngubah keluarga kita nih. Tuhan kok udah naruhin kita di satu keluarga, ya sudah. Perbuatan kita, misalnya kita nyesel nih, aduh kemarin kok aku udah jahat ya sama si ayah. Kita tidak akan bisa merubah karena hal itu adalah kejadian kemarin. Atau apapun juga, jika hal itu sudah terjadi di masa lalu, maka itu bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Tapi, yang bisa kita ubah adalah masa depan. We cannot change the past, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi we can change our future. Next slide. Nah, when we know that our future is with God, all fear is gone. Waktu kita tahu nih, kalau masa depan kita itu ada di tangan Tuhan, kita nggak bakal ngkhawatirin apapun. Misalnya, aduh, besok aku makan apa ya? Kalau untuk kita sekarang kan karena kita masih underage nih, masih hidup sama orang tua kita, yang memikirkan hal itu kan orang tua kita kan. Kita sebagai anak tuh nggak mikirin, besok makan apa ya? Besok gimana ya hidupnya ya? Listrik udah bayar belum ya? Kan nggak kan guys? Yang mikirin itu orang tua kita. Nah, sama halnya, kita sebagai anak Tuhan ini, kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan, maka kita tidak usah khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada di tangan Tuhan. Kayak Tuhan itu Bapa kita gitu. Jadi yang mikirin kita makan apa dan lain-lain itu, ya sudah. Asalkan kita mengurus urusan Tuhan, Tuhan akan mengurus urusan kita. Nah, seperti ini tulis, baik hari ini maupun hari esok, karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali, everything will be okay. Nah, ada nih satu ayat nih. Boleh minta tolong ada yang bacakan? Di 1 Samuel 16 ayat 13. Boleh tolong kakak panggil ya. Boleh tolong Jeko bacakan? Sepertinya belum standby, jadi kakak baca sendiri. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini kejadian apa sih guys? 1 Samuel 16 itu kejadian apa? Jadi kejadian ini tuh adalah suatu cerita yang pasti sudah kita semuanya tahu nih. Waktu Daud diurapi menjadi raja. Jadi waktu itu Samuel itu datang ke rumahnya Daud, ini rumahnya papinya Daud. Dia lagi mencari kandidat-kandidat nih, siapa nih yang bisa dijadiin raja. Sejak Saul mendukakan Tuhan. Jadi dia saat mencari kandidat, dia melihat ke kakak-kakak Daud. Oh,
ada kakak pertama. Awalnya sama mikir, oh ini nih. Ternyata bukan yang ini. Dan setelah kakak yang kesekian banyak, akhirnya tidak ada yang ketemu. Dan ternyata Isa ini masih menyimpan satu anak yang sedang menggembalakan kambing dan domba di padang. Yaitu siapa? Yaitu Daud. Dan ternyata Daudlah yang diurapi menjadi raja. Apa sih Kak hubungannya cerita ini sama masa depan kita? Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya, maaf, pasal selanjutnya di pasal 17, kejadian yang terjadi adalah Daud berperang melawan Goliat. Kenapa sih hal ini penting? Jadi di pasal 16 ini, Daud ini diurapi menjadi raja, yang berarti dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi raja oleh Samuel. Yang berarti dia tuh pasti akan menjadi raja. Dan sebelum dia menjadi raja, dia tidak akan mati. Itu kenapa di pasal selanjutnya, yaitu saat dia berperang melawan Goliat, bukan hanya karena mungkin, Tuhan ada di pihakku. Tapi dia juga pasti kepikiran, aku kemarin udah diurapi menjadi raja nih. Pasti aku bakal bisa melawan dia. Karena destiniku adalah menjadi raja. Aku tidak akan mati sebelum menjadi raja. Jadi Daud tahu bahwa dia di ke depan itu akan menjadi raja, sehingga dia tidak khawatir akan dirinya di hari sekarang. Next slide. Nah, semua itu ada prosesnya nih. Nggak ada yang instan, seperti yang kita tahu. Ada 4 step kira-kira. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi saat kita mau masa depan kita tuh cerah penuh harapan nih. Yang pertama pastinya yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena masa depan kita kan di tangan Tuhan nih. Kalau kita ini mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, otomatis kita jadi tahu nih, apa sih yang akan terjadi di masa depan. Mungkin Allah Roh Kudus akan memberitahu kita, kamu nih habis ini bakal gini loh, jangan khawatir. Jalannya tuh ke sini loh, bukan ke situ. Kamu jangan salah ambil jalur. Gimana caranya biar bisa seperti itu? Kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ibaratnya seperti memberi bocoran ke orang yang kita kenal deh, guys. Misalnya ada ujian nih. Pengalaman dari kakak sendiri ya. Kalau misalnya ada ujian nih, kadang kakak ke kelas sebelah untuk tanya gitu. Tadi ujiannya gampang apa susah? Otomatis kalau orangnya kenal sama kakak, orangnya bakal lebih mau memberitahu kakak. Nah, hal tersebut juga sama. Kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Selanjutnya adalah proses dan latihan untuk mempersiapkan wadah. Sebelum Daud melawan Goliat, dia melawan singa yang hendak, atau binatang buas yang hendak memangsa kawanan domba bapaknya. Jadi Daud itu sudah dipersiapkan sebelum dia harus melawan Goliat. Nggak tiba-tiba dia melawan Goliat yang gede banget raksasanya. Nggak. Sebelum itu, dia sudah dipersiapkan Tuhan untuk melawan singa, beruang, atau apapun binatang-binatang buas yang hendak memangsa kawanan domba bapaknya. Jadi dia sudah ada proses dan latihannya dulu, guys. Daud juga sebelum menggembalakan umat Tuhan dan memimpin sebagai raja di Israel, dia sudah memimpin dan menggembalakan kambing domba bapaknya. Itu panas-panas, mungkin hawanya juga nggak enak, domba kan juga nggak wangi-wangi banget nih. Jadi dia tuh sudah berproses dulu sebelum dia akhirnya mendapatkan kedudukan raja. Nggak semata-mata dia jadi zero langsung tuh hero gitu. Itu dia berproses sedikit demi sedikit, hari demi hari dia diproses. Yang ketiga adalah sikap hati. Sikap hati yang mau belajar dan mau dididik agar kapasitas dapat diperbesar. Nah, Daud ini bisa aja loh guys ngomong, "Yah, saudara-saudaraku di rumah. Kok cuma aku sih yang disuruh ngembalain domba sama bapakku?" Bisa aja Daud berkata seperti itu. Tapi enggak loh. Dia tetap menggembalakan kambing domba bapaknya ini dengan segenap hati seperti hal itu adalah miliknya dia sendiri.
Dia nggak ada rasa kecewa sama bapaknya, kok dia sendiri yang disuruh di padang, nggak ada perasaan gimana-gimana. Tapi sikap hatinya tuh tetap bagus dan dia tetap rendah hati. Itu kenapa saat Daud menjadi raja pun, saat dia melakukan kesalahan, yaitu membunuh Uria untuk mengambil istrinya, yaitu Bersheba, sikap pertamanya dia adalah dia meminta ampun kepada Tuhan. Saat dia diberitahu bahwa dia ada salah, dia langsung minta ampun. Dan Tuhan itu suka sama orang-orang rendah hati, karena itu adalah dasar dan fondasi utama untuk menjadi besar. Yang keempat nih, nggak kalah penting guys. Mungkin beberapa kali juga kita dengar ya, kita tuh nggak ada apa-apanya loh, kita tuh harus berserah aja kepada Tuhan. Iya, penting untuk kita berserah kepada Tuhan, tapi penting juga yang namanya kerja keras dan usaha. Jadi nggak bisa kita prosesnya tuh nggak bisa full pasrah gitu, kayak ya Tuhan, hidupku ya udahlah seperti batang pohon yang mengapung di air, aku pasrah aja. Nggak bisa guys. Karena ada juga tertulis di 2 Tesalonika 3 ayat 10, bahwa orang yang tidak bekerja itu tidak boleh makan. Karena kita juga harus bekerja dan berusaha. Ada juga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang berarti apa? Kita tuh nggak boleh cuman ngeroh-ngeroh doang 100%. Daging-daging aja 100%, nggak boleh. Meskipun dua-duanya emang tidak bisa bersatu, tapi bagaimanapun kita tetap hidup di dunia. Kita tetap harus bekerja keras dan berusaha. Nggak ada loh, tokoh di Alkitab tuh nggak ada satupun yang mereka tuh pengangguran. Dan nyatanya, mereka bisa juga dipakai Tuhan. Bahkan, mereka seringkali dipakai Tuhan di posisi-posisi mereka masing-masing. Boleh tolong next slide? Faith, hope, and love. Nah, untuk ini ada ayatnya lagi. Boleh tolong dibacakan. Halo Twin, boleh tolong dibacakan? Yang Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Thank you. Nah, jadi judul hari ini tuh berasal dari sini nih. Hari depan yang cerah penuh harapan, dari sini. Kenapa sih harus ada ayat ini di sini? Karena penting bagi kita tuh untuk tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera loh. Bukan rancangan kecelakaan. Allah Bapa kita tidak akan pernah mencelakai kita. Meskipun sekarang kayaknya Tuhan kok gini sih, rencananya kok kayak nggak masuk akal gini. Tapi sebenarnya rancangan tersebut itu ke depannya adalah untuk memberi damai sejahtera kepada kita. Mungkin kalau sekarang kita mengalami hal yang nggak enak nih, bisa aja bahwa hal itu kalau memang proses dari Tuhan nih, kalau memang bagian proses dari Tuhan dan bukan karena kita banyak nggak nurutnya sama Tuhan nih, bisa aja itu karena seperti Daud tadi, dia sedang diproses dengan menggembalakan kambing domba bapaknya di ladang yang panas dan lain-lain itu. Kita juga sedang diproses Tuhan, dan karena itu kita sekarang merasakan hal yang kurang nyaman, karena itu adalah bagian dari proses dan didikan. Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Alkitab itu kalau nulis tuh biasanya cukup step by step nih guys. Kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya, baru hal itu akan diberikan. Yang harus kita lakukan itu apa sih? Yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan kuasa imajinasi kita di otak sini. Kita harus mengimajinasikan, kita tuh mau apa sih? Contoh. Tuhan, aku mau beasiswa ke negara yang bagus. Nih. Harus diimajinasikan, maka hal itu akan terjadi. Karena komponen kekristenan itu sebenarnya ada 3, guys. Karena bumi itu akan berlalu dan yang tinggal tetap tuh ada 3, yaitu
faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. Ada di Korintus 13 ayat 13. Nah, di bagian 3 ini, iman itu iman kita kepada Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana percaya kita kepada Tuhan. Hope itu pengharapan. Kita berharap nggak sama Tuhan? Hidup kita penuh pengharapan, atau kita penuh putus asa? Kenapa banyak orang yang kasus depresi, stres, bunuh diri, dan lain-lain? Karena orangnya tuh nggak punya pengharapan hidup. Nah, itulah pentingnya pengharapan. Dan love, atau kasih, yaitu yang paling penting dan sering dibahas di Alkitab, terutama Perjanjian Baru nih. Karena hukumnya Tuhan Yesus kan adalah hukum kasih. 3 ini adalah komponen penting. Kenapa sih harus kita imajinasikan? 1, ada hubungannya nih. Hubungannya dengan faith. Kalau kita bisa mengimajinasikan, kita bisa juga mengimajinasikan kalau, oh Bapakku tuh sanggup loh memberikan ini kepadaku. Berarti kan iman kita jadi makin bulat nih. Oh Tuhanku tuh maha dahsyat. Sanggup memberikan hal ini kepadaku meskipun kayaknya tuh sekarang nggak mungkin gitu. Hope itu pengharapan. Mau nggak mau kita jadi berharap kan. Oh, aku mau hal ini. Berarti kan kita mengharapkan hal tersebut. Agar hal tersebut tuh nyampe kepada kita. Itu kenapa itu berhubungan dengan faith dan hope. Nah, kalau kita semakin banyak mengimajinasikan, hal itu tuh akan sampai kepada kita lebih cepat. Karena kita dapat menarik hal tersebut gitu loh guys. Kalau kita ngimajinasiinnya aja nggak bisa, kayak, aduh kak, aku bahkan nggak kepikiran nih. Aku pengen sih hidup di luar negeri, tapi aku sampai sekarang nggak bisa mikirin. Bahkan aku nggak kebayang sampai hari ini. Nah, kalau kita ngimajinasikannya aja tidak bisa, bagaimana kita bisa mendapatkan hal tersebut? Harus kita imajinasikan, kita pikirkan, kita doakan, dan usahakan. Maka, jika hal itu sejalan dengan kehendak Tuhan, kita akan bisa mendapatkannya. Imajinasi kita adalah alat untuk kita menciptakan sesuatu. Sebegitu pentingnya loh imajinasi kita itu, dan pikiran kita tuh sebegitu powerful-nya. Itu kenapa kita tuh harus melatih pikiran kita tuh, 1, nggak mikir aneh-aneh. Nggak mikirin yang porno, jorok, cabul, atau mikir kekerasan itu, jangan. Karena pikiran kita tuh sebegitu powerful-nya. Alat untuk mencipta. Mau kita, bisa aja kita pesimis atau optimis nih. Kalau kita beroptimis, kita mengharapkan hari depan tuh, oh iya nih, besok aku bakal bisa ini, aku bisa ini. Waduh, Tuhan baik banget sama aku hari ini. Hidup kita tuh akan lebih terang gitu loh guys. Kita bahkan memancarkan terang kita tuh kepada orang lain. Saking positifnya, pernah nggak sih guys kalian tuh lihat orang itu saking positifnya, kita tuh jadi kayak ketularan juga. Ketularan positif sama orang tersebut. Dan kalau lihat orang negatif nih, kita jadi ketularan juga kayak, aduh nggak mood. Lihat dia kok aku jadi tambah capek ya, kesel banget rasanya. Bawaannya tuh kayak nggak mau aja. Nah, pikiran kita tuh sebegitunya mengafek hidup kita. Dan bahkan nggak cuma hidup kita juga mempengaruhi orang lain. Siapa yang kita temui, bahkan nggak kita ketemui pun, itu semua tuh bisa terpancar. Dan ingat juga bahwa semakin kita menjadi pribadi yang positif, kita juga akan menarik orang-orang positif ke dalam hidup kita nih. Karena burung sejenis terbang bersama. Kalau kalian tahu pepatah itu, orang yang sama itu bakal terbang dengan orang-orang yang mirip. Jadi kalau misalnya nih, kumpulan kita nggak oke, patut kita curigai, diriku oke nggak ya? Burung sejenis terbang bersama loh. Kalau misalnya sebelah-sebelahku atau sekumpulanku, gengku nih nggak bener, aku tuh termasuk oke juga nggak ya? Ingat, burung sejenis terbang bersama. Jadi, usahakanlah memikirkan pikiran-pikiran yang positif. Dan jangan negatif.
Next. Thank you. Nah, kalau mau ada yang didoakan boleh nih langsung ke komen, boleh langsung buka mic juga boleh. Sementara menunggu, kakak ada suatu cerita nih. Cerita dari Ibu Ana, yaitu pendeta utamanya KKS. Tentang imajinasi juga. Hal ini sempat diceritakan di beberapa ibadah, sehingga akan kakak ceritakan ulang ke kalian. Jadi itu suatu hari di sekian tahun lalu, sekitar 5 atau sekian tahun lalu itu, Bapak Cahyo, suami dari Mbak Ana ini, menuliskan di notes. Ada nih, secari kertas gini. Dia menuliskan visi-visinya tuh dalam 5 atau dalam 10 tahun, yang mau dia achieve, yang mau dia dapatkan tuh apa aja nih. Dia tuliskan, yang pertama, anak saya nikah. Yang kedua, 3, 4, 5. Bermacam-macam hal tuh dia tuliskan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mengimajinasikan hal tersebut itu sampai dan terjadi kepada dirinya. Kemudian, tanpa dia ketahui, Mbak Ana atau Ibu Ana, dia melihat kertas tersebut. Karena kertas tersebut ada di meja. Jadi otomatis Ibu Ana, istrinya, melihat kertas tersebut. Yang hendak di-achieve suamiku di tahun sekian. Targetnya, ada nih target A, B, C, D. Akhirnya apa yang dilakukan Mbak Ana? Mbak Ana mengangkat kertas tersebut, seperti Hizkia, kepada Tuhan. Dan dia mendoakan kertas tersebut. Akhirnya, sekarang, hal tersebut, tidak ada satupun dari hal tersebut yang tidak terpenuhi. Dan itulah pentingnya kuasa imajinasi, guys. Apa yang kita mau, kita imajinasikan, dan jika hal tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, hal tersebut akan datang dan terjadi kepada kita. Kita doakan, kita gumulkan kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, maka kita akan mendapatkan hal tersebut. Semakin kita banyak mengimajinasikannya, maka semakin cepat pula hal tersebut datang kepada kita. Kalau kita nggak mengimajinasikannya, mungkin datang sih, cuman agak lama aja. Nah, sekian, apakah ada yang mau didoakan? Oh, Jeko suaranya lagi habis, doakan ya. Oke, apakah ada lagi? Kalau belum ada, apakah ada kesaksian nih? Siapa tahu ada dari antara kalian yang mau bersaksi. Boleh langsung buka mic aja. Kalau nggak ada, mari kita tutup ibadah hari ini. Terima kasih Bapak yang bertahta di dalam surga, kami telah mendengarkan materi khotbah hari ini. Kiranya benih yang dari Engkau masuk berbuah dan berakar dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, dan berlipat kali ganda agar dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak, hari ini kami juga mau berdoa untuk Jeko, yang suaranya masih habis Tuhan, yang sedang sakit, kiranya Engkau yang memulihkan dia, agar kondisinya kembali pulih dan sehat. Biar Engkau juga yang memberikan kepada kami semua imunitas ilahian dari Engkau, agar kami semua dapat sehat menjalani hari-hari kami, dan dapat melayani Engkau, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang mengaruniakan kepada kami hikmat dan kepandaian, agar dapat belajar, bermain, dan memuliakan nama-Mu juga Tuhan, dan biar kami dapat menjadi saluran tangan-Mu. Kami serahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang akan memegang kendali dan adalah Allah yang maha baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, dan biar pada akhirnya semuanya hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih, Kak. Thank you, bye-bye.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudus-Nya, lindungi ku dalam pondok-Nya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudus-Nya, lindungi ku dalam pondok-Nya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhanlah terang dan perlindunganku, aman di dalam Tuhan. Di kemahnya Dia sembunyikanku, angkat dan tegakkanku, mengatasi